Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Inspiratif. Masih dari Maluku, sosok inspiratif berikutnya datang dari Aibda Joni Manulang, anggota Babin Kamtibmas Polres Kepulauan Tanimbar Polda Maluku yang berinovasi mendirikan Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas, Desa Amdasa, Kecamatan Wertam Rian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berikut kisah inspiratifnya. Jadi adik-adik perhatikan ya. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas ini, Aibda Joni Manulang bertekad untuk memberantas buta huruf di kalangan masyarakat. Dengan inovasi ini diharapkan mereka menjadi pintar untuk menggapai cita-citanya kelak. Aibda Joni Manulang menempuh jarak 86 km pulang dan pergi setiap hari dari tempat tinggalnya di kota Somlaki menuju ke desa Amdasa, Kecamatan Wertam Rian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku untuk menjalankan tugas mulia. Perjalanan panjang itu dilaluinya setiap hari agar bisa mengenalkan literasi taman baca bagi anak-anak usia sekolah di desa tersebut. Melalui Taman Baca Kemala yang dibangunnya sejak Agustus 2020 lalu. Selain literasi bagi anak-anak, Aibda Joni Manulang juga memerangi buta huruf bagi lansia. Aibda Joni Manulang merasa senang melihat senyum para lansia ketika lansia tersebut semangat dalam belajar dan mampu membaca serta menulis. Aibda Joni Manulang juga mengatakan bahwa selain menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas, dirinya juga ingin membuat warga nantinya dapat mandiri di komunitas lingkungan mereka. Babin Kamtibmas Polsek Wertam Rian ini seringkali mendampingi warga bercocok tanam di Desa Amdasa, Kecamatan Wemtarian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun jenis tanaman hortikultura yang mendominasi lahan pertanian warga seperti pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan jagung. Hasilnya dapat dikonsumsi sendiri dan ada juga yang dijual di kota Somlaki. Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas yang didirikan oleh Aibda Joni Manulang dimulai sejak 14 Agustus tahun 2020. Adapun bangunan yang digunakan untuk membangun taman baca yaitu menggunakan daun atap dan bambu. Awal merintis, Aibda Joni Manulang melihat anak-anak di desa binaan tiada hari tanpa bermain pagi maupun sore hingga malam sehingga tidak terkontrol untuk belajar. Akhirnya Aibda Joni Manulang memiliki ide untuk membuat inovasi serta kreativitas mendirikan Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas. Dengan adanya Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas ini bisa membuka peluang untuk mereka belajar dan membaca guna mengurangi waktu bermain anak di desa binaan. Selanjutnya, Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas yang dibangun oleh Aibda Joni Manulang berkoordinasi dengan istrinya membangun taman baca di desa binaan dengan menggunakan gaji dan remunerasinya selama sebulan dengan sukarela dan tanpa bantuan dari manapun. Kemudian berdirilah bangunan bambu dan daun atap untuk belajar mengajar. Aibda Joni Manulang membuat inovasi mendirikan Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas guna mendukung anak dalam proses belajar, dimulai dari pengenalan huruf, membaca, menghitung, dan menulis. Walaupun proses belajar mengajar di sekolah sedang tutup akibat pandemi COVID-19, namun proses belajar mengajar tetap Aibda Joni Manulang laksanakan. Sehingga dengan inovasi yang dirinya buat dapat mencerdaskan anak sehingga menjadi anak yang pintar dan cerdas untuk menggapai cita-cita mereka kelak. Tidak hanya yang bersekolah, perjuangan Aibda Joni Manulang agar anak-anak di desa binaannya tidak ada lagi yang putus sekolah. Walaupun ekonomi mereka kurang, tetapi sebisa mungkin Aibda Joni Manulang bisa membantu memfasilitasi mereka dengan buku tulis maupun alat tulis serta buku-buku bacaan yang ada di Taman Baca Kemala Babin Kamtibmas. Tim Liputan Polri TV. Ya pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Aibda Joni Manulang, anggota Babin Kamtibmas Polres Kepulauan Tanimbar, Polda Maluku. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, sehat-sehat. Salam presisi Bapak. Pak, ini di tengah tugas Bapak menjadi anggota kepolisian, mendirikan Taman Bacaan Kemala. Apa sih Pak yang membuat Bapak akhirnya mendirikan Taman Bacaan Kemala ini Pak? Bisa diceritakan mungkin Pak? Oke baik Bu, saya jelaskan.
Pada awalnya itu saya ditempatkan di Polsek Wertambrian. Sejak menjadi Babin Kamtipmas, saya melihat anak-anak di desa itu seringkali bermain. Apalagi terutama itu mereka bermain ayam sampai hingga lupa akan belajar. Dari situlah saya mengambil sebuah inspirasi bagaimana cara untuk bisa berguna dan buat masyarakat ini percaya kepada tugas-tugas kepolisian. Dari situlah timbul inovasi saya untuk membuat taman baca. Apalagi di desa saya itu tidak ada kayu, tidak ada untuk membuat bangunan. Dengan bagaimana cara saya bisa membuat bangunan untuk anak-anak belajar itu menggunakan batang kelapa serta daun atap. Dari silakan Pak Joni. Siap. Karena saya juga membuat ini memberikan motivasi kepada anak-anak guna sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa agar ke depan lagi tidak ada yang putus sekolah. Dan bagaimana cara saya juga menggeberkan kepada ibu-ibu lansia guna memberikan kesegaran buat mereka biar mereka tidak terlalu stres, apalagi di situasi pandemi ini membuat langkah mereka pendek sekali. Pak Joni, kalau boleh cerita ini Pak, sejak kapan sih Pak mendirikan Taman Bacaan Kemala di berbagai tempat? Saya membuat Taman Baca Kemala itu dari sejak tanggal 14 Agustus tahun 2020. Ketika itu saya juga mendapat inovasi juga bagaimana cara memperbesar taman baca ini guna anak-anak bisa bermain. Supaya ketika hujan itu saya bisa bersama dengan anak-anak itu lebih cenderung di pelajaran. Pak Joni, Pak ini kan tidak hanya belajar membaca ya Pak bagi anak-anak, tapi juga Taman Baca Kemala ini juga menerima lansia yang ingin berkeinginan keras untuk belajar. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit Pak, bagaimana sih Pak akhirnya lansia ini juga ingin ikut belajar bersama anak-anak? Ya, saya jelaskan karena di desa saya itu banyak permasalahan yang harus kita cepat selesaikan. Nah, dari situlah saya selalu menghibur lansia-lansia ini bagaimana cara biar mereka bisa percaya kepada tugas-tugas kepolisian. Jadi setiap permasalahan yang ada di desa saya lebih tanggap. Mau kalau jam 3 malam itu kalau ada kejadian juga pun saya turun ke TKP. Jadi dari situ lansia-lansia ini sangat mendukung program yang saya buat untuk anak cucu mereka. Akhirnya mereka juga mau turut serta berpartisipasi dalam kegiatan untuk proses untuk hiburan mereka untuk belajar. Demikian. Pak Joni, bisa diceritain sedikit Pak mungkin pendekatan atau cara apa sih Pak yang akhirnya membuat Pak Joni bisa mengajak anak-anak maupun juga lansia untuk sama-sama belajar? Ya, itu juga kan dari pihak masyarakat juga bagaimana cara kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi ketika kita berbuat baik kepada masyarakat, pasti masyarakat juga lebih optimis kepada tugas-tugas kepolisian. Baik, berarti Pak Joni ini ingin memberikan seperti juga pembelajaran buat anak-anak maupun juga lansia supaya mereka bisa mandiri seperti itu ya Pak ya? Siap. Oke, Pak Joni, untuk memberantas buta huruf ini semangat seperti apa sih Pak yang Bapak tanamkan kepada anak-anak maupun juga lansia?
yang saya tanamkan itu kepada anak-anak itu memberikan semangat buat mereka. Ketika mau belajar, saya membeli buku atau cemilan-cemilan buat mereka biar mereka lebih cepat tangkap itu pelajaran. Jadi pelajaran yang di sekolah juga saya mengulangi lagi. Kadang itu ada dari umur 3 tahun lebih sampai dengan SD kelas 6 juga turut serta. Pak Joni, kalau boleh tahu jam bukanya sendiri untuk ada jam bukanya nggak sih Pak untuk para anak-anak maupun juga lansia yang ingin mengikuti di Taman Baca Kemala ini Pak? Oke, baik, saya jelaskan. Jadi ketika saya biasa mengajar itu di desa itu paling rendah itu jam 10 pagi. Kadang-kadang itu kadang-kadang anak-anak itu di desa juga ketika melihat Babin Kamtibmas dia datang, mereka sudah tanya, Pak Babin mau belajar? Ya kalau anak-anak sudah bilang gitu, ya terpaksa saya ikuti anak-anak lanjutkan dengan program belajar. Oke, Pak Joni, pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak. Pesan dan juga kesan untuk para anak-anak maupun juga lansia yang mengikuti Taman Baca Kemala ini seperti apa Pak? Saya cuma pesan, walaupun desa kami adalah desa terpencil, walaupun tak semua orang bisa datang mengunjungi desa binaan saya. Tetapi bagaimana saya selaku anggota kepolisian, saya melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Di samping itu, saya ingin anggota polisi yang lain juga bisa menjadi contoh, memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk bisa mencerdaskan anak bangsa seperti kegiatan yang saya buat selama ini. Luar biasa Pak Joni. Ya, terima kasih Aibda Joni Manulang atas kontribusinya kepada masyarakat. Semoga kisah inspiratif Anda dapat menginspirasi banyak orang. Selamat kembali bertugas Pak dan salam presisi. Salam presisi. Berikutnya kami akan menghadirkan kisah inspiratif dari Bekasi, Jawa Barat, di mana ada seorang Babin Kamtibmas yang berinisiatif mengajak masyarakat desa untuk berbuat banyak hal demi kemajuan potensi SDM di tempat bertugas. Presisi inspiratif segera kembali.